Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran ini. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri hari ini kalian semua dan saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Allah di mana kita hari ini masih bisa ketemu dalam KBM ekonomi. Untuk materi hari ini anak-anak, kita lanjutkan dari pertemuan-pertemuan yang kemarin. Kalian kemarin sudah membahas masalah pendapatan nasional. Sekarang kita mau membahas masalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu punya konsep. Pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi seringkali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian, perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya. Ini menurut Sadono Sukirno. Dari konsep ini, anak-anak, masih banyak para tokoh-tokoh ekonomi yang mempunyai beberapa konsep masalah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dari konsep-konsep itu bisa kita definisikan beberapa arti daripada pertumbuhan ekonomi. Perlu kalian pelajari, kalian baca di buku modul kalian, apa arti dari pertumbuhan ekonomi, apa arti dari perkembangan ekonomi itu. Dari arti-arti yang telah kalian baca, itu bisa didefinisikan beberapa definisi. Definisi ini mempunyai 3 komponen secara garis besar. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang kepada penduduk. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat dimanfaatkan. Dengan kata lain, disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Biasanya ditentukan dalam proses jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang kalian setelah mempelajari, kalian harus bisa membedakan
Apa toh perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Di dalam modul telah banyak penjelasan-penjelasan masalah apa itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Secara garis besar, perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu yaitu yang pertama, kalau pertumbuhan ekonomi merupakan proses naiknya produk per kapita dalam jangka panjang. Yang kedua, tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, belum tentu dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Itu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi, satu, merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk per kapita. Yang kedua, memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang ketiga, memperhatikan pertambahan penduduk. Yang keempat, memperhatikan pertambahan penduduk dan pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi anak-anak, kalian harus tahu apa toh pembangunan ekonomi, apa toh pertumbuhan ekonomi. Tuh. Sekarang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi memiliki persamaan. Satu, kedua-duanya merupakan kecenderungan di bidang ekonomi. Yang kedua, pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Yang ketiga, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan rakyat. Baik itu pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Yang keempat, kedua-duanya berdampak pada kesejahteraan rakyat. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto yang telah kalian pelajari di dalam materi pendapatan nasional kemarin. Sekarang untuk pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori pertumbuhan klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu 1. Jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga luas tanah dan kekayaan alam, yang keempat yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Itu menurut teori klasik. Yang kedua, menurut teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu teori Hardt-Domar. Teori Hardt-Domar dalam analisisnya bertujuan menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif. Untuk berikutnya,
Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya manusia. Yang pertama, semua halnya dengan proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Itu faktor yang pertama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam. Yang ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, faktor budaya. Yang kelima, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Ada beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, korupsi. Korupsi akan mempersulit pembangunan karena akan membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan. Yang kedua, laju inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung mengurangi belanja karena berhati-hati terhadap risiko kenaikan harga tinggi. Yang ketiga, tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan mempengaruhi investasi. Yang keempat, kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang kelima, situasi keamanan yang tidak kondusif. Termasuk tidak akan mau menanamkan modalnya karena investasi itu ditanamkan dalam kondisi negara yang tidak aman, maka para investor tidak akan mau itu. Sekarang perkembangan ekonomi Indonesia terkini. Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku pada triwulan tahun ini ya. Untuk melihat perkembangannya kalian bisa melihat di data. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka internet, informasi-informasi masalah perkembangan ekonomi Indonesia sekarang, terus kendala-kendalanya apa, itu jadi kalian jangan segan-segan untuk membaca literatur-literatur yang sudah kalian miliki dari buku-buku yang telah dibagikan. Terus lagi, sekarang kita bisa buka internet. Apapun yang kita inginkan di internet tersedia. Kreativitas kalian perlu kalian tingkatkan. Jangan sampai malas dalam belajar. Kalian sebagai siswa, tugas kalian adalah belajar. Tidak ada kata males. Tanamkan semangat, tanamkan kreativitas, tanamkan sesuatu keimanan yang kuat untuk meraih cita-cita kalian. Sementara materi kita untuk pertemuan ini kita akhiri. Mesti disarankan kalian belajar, jaga kesehatan, kurangi untuk keluar rumah dengan kondisi yang seperti ini. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.